kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau pribadi yang sungguh amat dahsyat. Kedahsyatan-Mu nyata benar melalui setiap karya-karya-Mu yang sungguh luar biasa. Kami alami, kami lihat, kami dengar, dan yang pasti kami rasakan. Kerinduan kami ya Tuhan, firman-Mu pagi ini boleh menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi mereka yang sedang mencari konfirmasi atas pergumulan-pergumulan mereka. Firman Tuhan menjadi pegangan buat kami sehingga kami tidak goyah menjalani kehidupan yang kadang tidak menentu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pribadi yang senantiasa menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Kami rindu agar Roh Kudus Engkau dengan seleluasa mungkin berkarya melalui pemberitaan firman Tuhan. Semua yang mengikuti acara ini baik live maupun siaran tunda, kami percaya semua diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan kesehatan, panjang umur. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa saya akan selalu menyampaikan firman Tuhan secara berurutan. Dalam artian, kalau minggu yang lalu saya sudah membawa firman Tuhan dari Perjanjian Baru, maka hari ini, minggu ini, saya akan menyampaikannya dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian, kebenaran yang ada, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita semua bisa mendapatkannya dan kita boleh bertumbuh melalui kebenaran tersebut. Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali kita pada saat mengikut Tuhan, kita mendengar beberapa pemimpin rohani, entah itu Bapak Pendeta, penginjil, dan guru-guru agama selalu berkata tentang hidup di dalam iman. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu tokoh yang memang dia mendapat julukan sebagai Bapak Orang Percaya. Nah, tentu saudara udah langsung bisa paham, wah, ini Pak Pendeta Yohanes kali ini tentu akan berbicara tentang tokoh yang satu ini, tokoh yang fenomenal. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang tokoh yang bernama Abraham.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti ketika kita mengikuti kisah dari iman Abraham ini, maka saudara akan menangkap kebenaran-kebenaran yang aplikatif, kebenaran-kebenaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Sehingga kita ngerti nih, oh, kalau ada situasi yang seperti ini, tentu ada maksud Tuhan yang baik di balik itu semua, yang kadangkala kita tidak bisa mengertinya. Nah, saudara, saya juga ingin mengingatkan bagi saudara yang mengikuti live streaming ini bahwa minggu yang lalu saya sudah kasih pengumuman bahwa selama saya menyampaikan firman Tuhan, jika ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan yang ingin didoakan bersama-sama dalam ibadah streaming ini, maka silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti istri saya akan mencatat, lalu di akhir firman Tuhan saya akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Bapak Ibu kirimkan melalui kolom komentar sementara firman Tuhan sedang berlangsung. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang disiplin Tuhan terhadap gereja mula-mula, hari ini saya berbicara tentang kepercayaan Abraham diuji. Nah, saudara, mari kita akan melihat terang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Saya mulai pada ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, saya akan sedikit mundur ke belakang untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kisah ini dengan baik. Lalu kita bisa masuk dalam suasana batin pada waktu kisah ini terjadi, sehingga kebenaran yang kita dapat bukan hanya seolah-olah sebagai cerita sejarah masa lampau, tetapi kita mampu merasakan, kita mampu mengikuti, dan kita bisa mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam mendidik anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tokoh Abraham ini sangat menarik. Mengapa? Tuhan memanggil suatu bangsa menjadi bangsa pilihannya melalui satu pribadi yang bernama Abraham. Pada waktu itu dia masih disebut sebagai Abram. Nah, Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, keluarlah dari tanah leluhurmu,
Aku akan memberikan kepadamu sebuah tanah yang penuh susu dan madu. Sementara kita tahu latar belakang dari Abraham, orang tuanya adalah penyembah berhala. Tetapi yang menarik adalah Abraham mampu mendengar suara yang berbeda dengan dewa yang disembah oleh orang tuanya. Dia kenal persis. Dia yakin dengan hati nuraninya bahwa yang berfirman kepadanya adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, yang memiliki kehidupan ini dengan sempurna. Lalu Alkitab mencatat bahwa Abraham mengikuti perintah Tuhan. Nah, yang menarik adalah, tadi saya sudah jelaskan, Abraham bukan dari latar belakang orang percaya. Keluarganya adalah penyembah berhala. Tetapi dia dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Sehingga melalui dia, firman Tuhan katakan, siapapun yang memberkati engkau akan diberkati, siapapun yang mengutuk engkau akan dikutuk. Artinya adalah Abraham menjadi alat di tangan Tuhan untuk bangsa-bangsa bisa mengenal siapa Tuhan yang hidup itu. Nah, dari pengalaman yang seperti itu, akhirnya di usia senja, di usia lanjut Abraham, Tuhan berjanji bahwa engkau akan memiliki anak. Nah, ketika firman Tuhan ini digenapi, Alkitab mencatat umur Abraham itu 100 tahun. Sementara istrinya sekitar umur 90 tahun. Nah, sehingga di awal janji Tuhan digenapi pun, Tuhan sudah memulai dengan sebuah mujizat. Bahwa seorang wanita sudah mati pucuk, artinya sudah tidak menstruasi lagi, sudah tidak subur lagi. Tetapi Tuhan mampu membuka rahim yang sudah mati itu. Yang sudah tidak mungkin ada pembuahan di situ. Nah, saudara, ketika Ishak sudah lahir, tentu sebelumnya ada peristiwa di mana ketidakpercayaan Sarah sebagai istri Abraham sehingga memberikan Hagar dan ada Ismail anaknya, tetapi saya tidak membahas lebih jauh itu. Tetapi setelah setiap peristiwa itu terjadi, maka Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Wah, ada kebenaran menarik yang ingin saya bagi di sini. Yang pertama adalah bahwa Abraham kenal betul suara yang sedang memanggil dia. Ya, saya ulangi. Abraham kenal betul suara yang sedang memanggil dia. Suara itu tidak asing di telinga dia. Sehingga ketika suara itu berkata, Abraham, dia langsung menjawab, ya Tuhan. Artinya adalah di sini ada sebuah habit, ada sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh Abraham bahwa ketika Tuhan berfirman, maka sikap hati dari Abraham ini adalah sikap hati sebagai seorang murid yang siap untuk mendengar apapun yang akan disampaikan oleh guru agungnya, yaitu Allah Israel. Dia berkata, ya Tuhan. Artinya begini, Tuhan mau perintahkan apa? Tuhan mau berfirman apa? Saya siap mendengar, saya siap untuk melaksanakan. Lalu Tuhan berkata, ambil anakmu yang tunggal itu. Nah, menarik di sini bahwa firman Tuhan memberikan
penjelasan yang sangat detail. Ini mengungkapkan sebuah keadaan di mana perintah yang akan diberikan kepada Abraham ini bukan perintah yang mudah tentunya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, ambil anakmu yang tunggal itu. Artinya adalah bahwa anak Abraham satu-satunya dari Sarah. Bahkan bukan hanya anak yang tunggal. Tuhan juga memberitahu posisi dari sikap hati dari Abraham ini. Tuhan berkata, ambil anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yang engkau sayangi, yang kepadanya engkau begitu mencurahkan segala perhatian itu, yakni Ishak. Tidak sampai di situ. Lalu perintah berikutnya adalah persembahkanlah dia, pergilah ke tanah Moria. Ya, jadi suruh ambil Ishak, anaknya yang tunggal. Lalu perintah Tuhan berikutnya adalah pergi ke tanah Moria. Untuk apa? Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau baca firman Tuhan ini jangan flat ya saudara ya. Pakai perasaan dan pakai pemahaman dan pakai hati. Sehingga saudara bisa mengikuti suasana batin pada waktu kisah ini terjadi. Seperti apa kira-kira? Saya akan jelaskan kepada saudara semua. Ketika firman ini diberikan, Abraham lagi sayang-sayangnya kepada anak yang dia sudah nantikan, yang baru dia dapat ketika dia sudah berumur 100 tahun. Dia lagi sayang-sayangnya. Dia lagi senang-senangnya. Dia lagi merasakan inilah nikmat kehidupan. Di usia tua mendapatkan keturunan. Tetapi di sisi yang lain ada perintah. Dan yang memberikan perintah ini adalah pribadi yang memberikan kesukaan di hari tuanya. Perintahnya tidak main-main. Ambil anak yang kau sayangi yang tunggal itu. Pergi ke ke tanah Moria. Persembahkan di sana sebagai korban bakaran. Jadi di sini dengan jelas Abraham tahu apa yang akan dialami oleh anak kesayangannya ini. Dia harus kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi. Dia akan melepaskan sesuatu yang begitu berharga, yang dia nantikan bahkan sampai di usianya yang ke-100 tahun. Dan sesuatu yang akan menimpa anaknya itu sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Anak ini harus disembelih, anak ini harus dibakar. Saudara, ikuti suasana batin Abraham pada waktu itu. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi benarkah demikian? Mari kita lihat ayat yang ketiga dari Kejadian pasal yang ke-22. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Nah, sesuatu yang saya juga bingung ngomongnya apa ya saudara. Saya speechless dalam hal ini. Saya kehabisan kata-kata. Begitu dia mendapat perintah untuk membawa anaknya yang dia sayang, yang kepadanya dia mencurahkan segala perhatian,
Abraham tidak menunda-nunda waktu. Abraham tidak mengulur-ngulur untuk perintah itu dilakukan. Karena Alkitab dengan tegas, lugas, tanpa ditafsir mengatakan keesokan harinya pagi-pagi. Ini menunjukkan situasi hati yang siap untuk melaksanakan perintah Tuhan sekalipun itu berat. Saya baru ngeh, saudara, pantaslah kalau Abraham ini mendapat gelar sebagai bapa orang percaya. Karena memang imannya di atas rata-rata kebanyakan orang, bahkan sampai detik ini. Dia tidak menunda-nunda waktu ketika perintah yang berat itu datang kepadanya. Ayat yang ketiga, Kejadian 22. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, sikap hati yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita perlu belajar dari pribadi Abraham. Dia datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang siap. Dia datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Sekalipun aku tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, yang aku tahu, yang aku pahami, yang aku yakini, Tuhanku tetap sama. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, penyabar, dan panjang kasih setianya. Ketika perintah itu diberikan, sikap hati dari Abraham yang siap untuk melakukan perintah ini adalah terlihat dari persiapannya. Dia tidak asal-asalan. Alkitab mencatat bahwa ia membelah kayu yang akan dipakai untuk korban bakaran itu. Artinya adalah dia pergi untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati dan bukan dengan hati yang marah. Sekalipun dia harus mempersembahkan anak satu-satunya itu. Ingat loh saudara, perjalanan cukup jauh. Alkitab mencatat di ayat yang keempat, Kejadian pasal 22. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 3 hari perjalanan menggunakan keledai bukanlah keadaan yang menyenangkan tentu di usia 100 tahun. Nah saudara, bagaimana sih kita bisa mempelajari firman Tuhan lalu menangkap kebenaran di dalamnya? Salah satunya adalah dengan memahami, mencerna, dan yang utama adalah meminta Roh Kudus untuk memberikan penerangan. 3 hari perjalanan sampailah ke tanah Moria itu. Ayat yang kelima dari Kejadian pasal 22. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Abraham, Ishak didampingi oleh 2 bujangnya. Jadi mereka berempat. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Nah, artinya adalah Abraham dan Ishak melanjutkan perjalanan tidak dengan keledai, tetapi dengan berjalan kaki ke atas gunung. Di usia 100 tahun. Kenapa saya dengan detail menjelaskan ini? Supaya saudara bisa mengerti dan mengikuti kisah ini dengan runut. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Perhatikan baik-baik ayat yang kelima bagian B. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ke salah satu gunung yang akan ditunjukkan Tuhan di Tanah Moria ya. Lalu dia menjelaskan seperti ini. Kami akan sembahyang. Nah, ini poin yang saya ingin bagikan kepada saudara. Sesudah itu, kami, Alkitab jelas, subjeknya di situ ditulis, bukan saya ya. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Inilah yang saya katakan sebagai kuasa perkataan. Kenapa firman Tuhan katakan jangan keluar kata sia-sia dari mulutmu, karena setiap kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan Tuhan di meja pengadilan Allah. Kenapa saudara? Karena bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kata-kata kita itu penuh kuasa. Abraham tahu persis bahwa tujuan dia naik ke Tanah Moria di salah satu gunung yang Tuhan tunjukkan nanti adalah untuk menyembelih anaknya, membakar anaknya, mengorbankan anaknya. Tetapi dia berkata, aku pergi ke sana untuk sembahyang. Aku akan bersama anakku, karena di sini firman Tuhan katakan kami akan kembali kepadamu. Ada dua hal penting yang saya bagikan dalam kisah ini, saudara. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, Abraham tidak menciptakan kegelisahan di hati bujang-bujangnya. Kebayang nggak saudara? Seandainya Abraham jujur, dia akan pergi ke salah satu gunung yang di Tanah Moria itu, lalu menyembelih anaknya. Akan ada sedikit masalah di situ, karena pasti kedua bujangnya akan kasak kusuk di sana. Dan dia berkata, apa-apaan ini bos? Apa sudah gila dia apa? Tetapi yang menarik adalah bahwa Abraham berhikmat. Dia berkata, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan pulang. Seolah-olah Abraham berkata seperti ini kepada kedua bujangnya. Nikmatilah istirahatmu di sini ya para bujangku. Kita udah melakukan perjalanan yang cukup panjang 3 hari lamanya. Silakan kalian ngopi-ngopi di situ. Silakan kalian bikin roti bakar di situ. Nikmati, tunggu. Aku dan anakku sembahyang. Nanti kami akan pulang. Pemimpin yang baik, dia tidak menciptakan kegelisahan buat orang-orang yang ada di bawahnya. Dia mampu untuk menghandle segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, dan yakin bahwa Tuhan pasti menyertai untuk menyelesaikan segala sesuatu. Menarik di sini, kata-kata berhikmat, kata-kata nubuatan terjadi. Jelas-jelas dia pergi untuk mempersembahkan anaknya, tetapi dia katakan kami pergi untuk sembahyang dan kami kembali. Saya ingin diskusi sedikit sekalipun monolog ya, dan saudara tidak mungkin bisa menjawab di rumah saudara masing-masing. Apakah Abraham sedang berdusta kepada kedua bujangnya dengan tidak mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi? Atau bagaimana? Nah saudara, inilah keindahan firman Tuhan. Kita mampu untuk melihat segala sesuatu dari angle-angle yang berbeda. Kalau orang yang negatif thinking, selalu berpikir yang negatif, maka dia hanya melihat dari satu sisi, Abraham ternyata bukan hanya bapak orang percaya, dia juga banyak berbohong.
Memang dalam beberapa kisah ada kisah di mana Abraham berbohong. Tetapi dalam situasi ini saya katakan Abraham tidak sedang berbohong. Tetapi Abraham sedang berbicara dengan memakai hikmat Tuhan. Artinya adalah bahwa inilah sikap hati orang percaya. Dia tahu menempatkan diri. Dia tahu kepada siapa dia harus berkomunikasi. Dia pintar memilih kata-kata yang menyejukkan hati para pendengarnya. Dan yang lebih dari itu adalah bahwa Abraham punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Entah berapa kali saya mengulangi kalimat yang ini, tetapi saya rindu saudara bisa mengikuti suasana batin ketika peristiwa ini terjadi. Kalau Ishak itu bisa memikul kayu yang untuk korban bakaran di bahunya, di pundaknya, berarti Ishak bukan anak kecil lagi. Mari saya jelaskan dengan lebih detail. Perjalanannya adalah menanjak. Karena ke atas gunung. Oke. Dengan beban di punggung. Artinya adalah bahwa Ishak pun memiliki tenaga ataupun pilihan untuk nanti dia akan beraksi. Tetapi menarik di sini adalah nanti kita akan melihat ada sebuah percakapan yang manis antara seorang ayah dan anak. Lagi-lagi, pemimpin sejati adalah pemimpin yang memberikan kesejukan di hati orang-orang yang dia pimpin. Kesejukan yang pertama diberikan oleh Abraham kepada kedua bujangnya dengan berkata, kami naik ke atas gunung untuk sembahyang. Kami akan kembali. Kesejukan yang berikutnya juga diberikan oleh Abraham kepada anaknya. Mereka berjalan bersama-sama naik ke gunung. Nah, ayat yang ke-7 mulai ada diskusi yang menarik. Yang saya melihat di sini bahwa Ishak dan Abraham memiliki kedekatan yang sangat indah. Ada komunikasi timbal balik di antaranya. Ini contoh yang menarik buat kita orang tua. Mari kita perlu koreksi diri. Kalau anak-anak kita jarang untuk tanya kepada papanya, kepada mamanya, jarang curhat kepada kita orang tua, ayo kita mulai koreksi diri. Kenapa? Tetapi beda dengan Abraham dan Ishak ini. Ada diskusi yang menarik sekalipun mereka dengan terengah-engah naik ke atas gunung. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku. Menarik ya. Ketika Abraham mendapat firman oleh Tuhan Abraham menjawab, ya Allah. Kepada anaknya ketika dia ditanya, Bapak, dia juga menjawab, ya anakku. Nah, menarik di sini. Nanti saya akan jelaskan. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, mungkin Ishak saking semangatnya ya, anggap aja dia sedang jogging gitu ya, dan jalan-jalan santai gitu, tetapi dia baru ngeh gitu loh. Loh, ini kan kita di sana mau sembahyang untuk korban, mempersembahkan korban, kok ayah nggak bawa
binatangnya gitu. Karena kalau Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, artinya adalah Ishak sudah pernah melihat ayahnya ketika dia mempersembahkan korban bakaran. Makanya tahu kebiasaan bahwa kalau mau mempersembahkan korban pasti plus binatang yang akan dikorbankan. Sehingga terjadi diskusi itu. Ishak nanya, sudah ada api, sudah ada kayu. Lah, di mana anak domba yang akan dikorbankan itu, ayah? Wajar sih, pertanyaan yang standar tentu. Pakai apa nanti ya korbannya, kan gitu. Yang menarik adalah jawaban dari Abraham. Ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Luar biasa. Sampai detik ini saya tidak melihat ada kegelisahan yang luar biasa dalam diri Abraham. Saya tidak menemukan indikasi itu. Karena jawaban-jawaban dari Abraham adalah jawaban-jawaban yang penuh dengan kepastian. Pengharapannya kepada Tuhan yang dia kenal itu begitu luar biasa. Sehingga ketika ditanya oleh anaknya, ayah, di mana anak dombanya? Dia tidak bingung. Dia tidak menunjukkan wajah yang ketakutan dan lain sebagainya. Dia tetap senyum. Gesturnya tetap sama. Tidak menunjukkan seseorang yang sedang gelisah. Bahkan dia berkata, Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Artinya adalah sampai sedemikian loh keyakinan Abraham tentang Tuhan yang dia sembah. Tentang Tuhan yang kepadanya dia percaya sepenuhnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Nah, perhatikan sampai di sini. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kalau ada buku sejarah yang paling fair menceritakan segala sesuatu tanpa ditutup-tutupi adalah Alkitab yang saudara dan saya percayai sebagai kebenaran yang mutlak. Segala peristiwa ditulis di dalam Alkitab tanpa ditutup-tutupi. Menarik di sini, saudara. Tadi di awal firman Tuhan saya katakan Ishak bukan anak-anak lagi. Indikasinya adalah dia bisa membawa beban kayu bakar untuk korban. Dan posisinya adalah naik ke atas gunung. Lalu di sini yang menarik adalah kenapa Ishak diam saja ketika dia diikat dan diletakkan di atas mezbah. Padahal Ishak tahu persis bahwa kalau yang diikat di atas mezbah itu berarti yang akan dikorbankan. Yang menarik adalah tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Ishak sekalipun ini mungkin untuk terjadi. Ayahnya udah tua. Udah umur 100 tahun. Ishak seorang remaja. Karena dia bisa mengangkat beban dalam bahunya. Tetapi dia membiarkan dirinya untuk diikat dan ditaruh di atas mezbah. Pernah gak saudara ketika membaca kisah ini, lalu saudara berpikir, kok ada ya anak yang sebegitu nurut kepada orang tuanya? Lalu saya aminkan kata-kata mutiara yang berkata bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Kalau pohonnya adalah seorang yang taat, kemungkinan besar dia memiliki anak-anak juga yang taat. Ishak tidak melawan. Ishak tidak memberontak. Ishak tidak banyak komplain. Dia ikuti aja mau ayahnya. Karena yang ada di benak Ishak, tidak mungkin ayahku akan mencelakai aku. Aku tidak tahu sampai detik ini kenapa ini bisa terjadi. Tetapi yang dia percaya, ayahnya adalah pribadi yang baik, yang sangat sayang kepadanya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya tidak sedang mendramatisir kisah ini, saudara. Tetapi saya mempertanggungjawabkan kalimat saya ketika saya sampaikan firman Tuhan ini. Abraham tidak sedang bermain-main ketika dia hendak menyembelih Ishak. Karena Alkitab mencatat bahwa Abraham mengulurkan tangannya mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya. Artinya adalah sampai detik peristiwa ini terjadi, sungguh-sungguh Abraham taat terhadap perintah Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti kenapa perintah ini sampai diberikan. Ini poin penting, saudara, yang ingin saya bagikan tentang iman Abraham yang sedang diuji. Kadangkala situasi terjadi di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Saudara mungkin berpikir, aku sudah taat, aku sudah sungguh-sungguh melakukan firman. Tetapi terjadi situasi yang tidak pernah saudara bayangkan. Sampai itu terjadi, ingatlah kisah Abraham ini. Tuhan pun mengizinkan situasi terjadi tanpa bisa dikendalikan. Ketika Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau hendak menyembelih anaknya, perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Abraham tidak sedang emosional ketika dia mempersembahkan anaknya. Andaikan Abraham emosional ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, tentu dia tidak bisa mendengar ketika malaikat Tuhan berfirman kepadanya. Karena dia sedang emosi. Kadangkala time limit, saat-saat, detik-detik terakhir, di mana kita sudah tidak tahu apa yang hendak terjadi, Tuhan berfirman. Itulah sebabnya saya baru ngeh dengan firman Tuhan yang berkata, tetaplah tenang supaya kamu bisa berdoa. Tenang di sini berbicara tentang sikap hati. Untuk tidak terlalu terbawa kepada situasi emosi. Tetapi meyakini ada pribadi Tuhan dalam setiap detik-detik yang paling kritis sekalipun dalam kehidupan kita. Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, mungkin saudara saat ini sedang menghadapi situasi yang dihadapi oleh Abraham. Detik-detik di mana kita tidak bisa mengendalikan situasi. Detik-detik di mana saudara tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Detik-detik di mana air mata saudara menjadi kering. Detik-detik di mana suara saudara sudah tidak bisa terdengar. Tetap tenang. Tetap percaya akan campur tangan ilahi dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya.
Saya sedang berpikir dan masuk dalam kisah ini. Andaikan Abraham dengan marah gusar dia menyembelih anaknya. Tuhan, kenapa sih Tuhan harus memberikan perintah seperti ini? Mungkin kalau sikap hatinya seperti itu, dia tidak bisa mendengar ketika malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Saudara, saya mau sampaikan poin penting di sini. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Saudara, mungkin kau saat ini sedang terbaring di tempat operasi. Atau mungkin saat ini engkau sedang duduk termenung dengan kondisimu yang kau tidak tahu mesti berbuat apa. Ingat firman Tuhan. Abraham, Abraham. Artinya adalah dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendiri dalam situasi-situasi yang sangat genting dalam hidup ini. Lalu ia berfirman, Kejadian 22 ayat 12, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sekali lagi, untuk yang kedua kalinya saya bertanya, ada diskusi monolog tentunya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Abraham memang seorang yang taat dan teruji imannya? Tuhan tahu, karena dia Tuhan yang maha tahu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Artinya adalah Tuhan mengizinkan setiap peristiwa tertulis di dalam kitab suci untuk kita belajar di dalamnya. Bahwa sekalipun Tuhan maha tahu, Tuhan juga menghendaki saudara dan saya punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Masuk dalam detik-detik kritis, kronis dalam kehidupan kita. Dan masihkah dalam kondisi seperti itu kita percaya kepada Tuhan? Hati tetap tenang, yakin akan ada pembelaan Tuhan, yakin ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara saat ini sedang di meja operasi, kalau saudara saat ini sudah divonis oleh dokter bahwa hidupmu tinggal beberapa saat lagi, jika saudara saat ini sedang di PHK, jika saudara saat ini sedang diputus pacar, jika saudara saat ini sedang menghadapi gugatan perceraian, jika saudara saat ini sedang menghadapi situasi-situasi yang sangat genting dalam hidupmu, ingat saudara tidak pernah sendiri. Terus dengarkan Tuhan berfirman, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menanggung beban sendiri. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau yatim piatu. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Hei, saudara, kadang kalau saya mengikuti kisah-kisah yang ada di dalam firman Tuhan, kadang saya itu ketawa geli gitu ya. Tuhan ini kadang Tuhan ini kadang kreatif gitu loh saudara. Tuhan itu kadang, udahlah saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan itu unik saudara. Makanya nikmati setiap proses Tuhan dalam sekolah Tuhan yang kita sedang jalani saat ini. Nikmati saudara. Karena memang Tuhan kita itu kreatif. Pertolongan Tuhan itu tidak selalu sama bentuknya. Kadangkala ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta, si A bersaksi bahwa dia mengalami situasi sulit seperti ini. Tuhan menjawabnya dengan cara seperti ini. Si B bersaksi, si C bersaksi, si D bersaksi. Lalu saya bertanya, lalu
Kamu pingin seperti itu? Suka-sukamu Tuhan lah. Tuhan itu kreatif, saudara. Dia tidak mau didikte. Artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita itu bergantung penuh tanpa harus mereka-reka. Nanti Tuhan akan berperkara seperti apa. Yang penting percaya saja. Abraham menoleh melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Logikanya nih saudara ya, itu kan pegunungan. Kalau misalnya pada waktu hendak mempersembahkan korban itu ada gerombolan domba atau bagaimana, pasti kan Abraham dengar gitu. Tapi inilah Tuhan. Di saat-saat yang paling genting, Tuhan hadir di sana, menjadi jawaban bagi kita. Dan Abraham menaik tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dengan peristiwa itu, akhirnya Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi setiap orang yang melewati tempat itu, siapapun, dengan semua generasi-generasi mendatang, setiap melihat tempat itu, mereka teringat akan sebuah peristiwa bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Sampai di sini saudara paham? Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi sulit dengan harapan saudara percaya bahwa Tuhanlah yang mengerjakan apa yang tidak mampu saudara dan saya kerjakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Ayat 19. Kalau saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan, baca ya di tempat masing-masing. Kita baca sama-sama ayat 19. "Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Abraham jauh waktu sebelum peristiwa ini terjadi menjadi kenyataan. Sebagaimana Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Kami akan naik ke atas untuk sembahyang, dan kami akan kembali kepadamu." Dan ternyata ayat 19, "Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya." Sendirian? Tidak. Bersama dengan Ishak. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa kebenaran yang saya ingin bagikan kepada saudara melalui kisah ini. Yang pertama, milikilah sikap hati. Milikilah sikap hati seperti Abraham. Sikap hati yang seperti apa? Ketika Tuhan berfirman, "Abraham, Abraham," maka jawabnya cuma satu kalimat, "Ya Allah." Artinya adalah, milikilah sikap hati untuk taat, untuk dengar-dengaran, untuk percaya bahwa semua yang Tuhan perintahkan pada hari ini
kita lakukan dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua, sekalipun kita menghadapi situasi di luar kendali, ingat, Tuhan ada di sana. Ingat, Tuhan beserta engkau. Ingat, Tuhan sudah memberikan solusi, sekalipun engkau belum tahu seperti apa solusi Tuhan. Artinya adalah, hidup di dalam iman adalah hidup di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yang ketiga, milikilah sikap hati untuk berbicara yang benar. Berbicara dengan satu keyakinan bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Tadi saya sudah katakan, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bijak, dia selalu memberikan kesejukan dalam setiap kata-kata yang dia berikan. Kepada kedua bujang dia berkata bahwa aku akan pergi sembahyang, kami akan kembali. Kepada Ishak, Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu, nak. Dan semua itu menjadi kenyataan. Artinya adalah, sekalipun saudara saat ini menghadapi situasi, dan situasi itu sepertinya tidak ada alasan untuk saudara percaya akan ada pertolongan, tetapi disitulah iman saudara sedang diuji. Mungkin saudara saat ini sedang menganggur karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Lalu saudara berpikir, aduh gimana ya? Aku bisa mencukupi kebutuhanku ya? Tetap percaya, ada pertolongan Tuhan. Cara Tuhan itu sangat kreatif. Atau mungkin saudara saat ini sudah merencanakan mau menikah, tetapi tiba-tiba bukan hanya pernikahan yang gagal, tetapi saudara diputus oleh calon suami atau calon istrimu. Dan saudara berkata, runtuhlah dunia ini. Oh tidak. Selalu ada agenda Tuhan yang baik yang ada di belakang itu semua. Atau mungkin saudara saat ini dalam kondisi ketakutan karena vonis dokter tentang hidupmu yang tinggal beberapa saat lagi. Percayalah saudara, jangankan hanya untuk menyembuhkan penyakit yang kronis, yang sudah mati 4 hari saja Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Oleh sebab itu, tetapkan imanmu kepada Tuhan. Yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang keempat, yang terakhir, tetap sembah Tuhan, tetap puji Tuhan, tetap tinggikan namanya apapun yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya sudah melihat beberapa pokok doa yang disampaikan sementara firman Tuhan sedang saya sampaikan, dan saya sesuai dengan janji saya dan yang sudah saya umumkan minggu yang lalu, saya akan doakan. Saudara, istri saya masih terus mencatat. Sementara saya menyembah Tuhan beberapa saat, saudara masih punya kesempatan untuk menyampaikan pokok doa untuk kita sama-sama doakan pada siang hari ini. Oh iya. Mari saudara yang mau mengirimkan pokok doa, masih ada kesempatan, silakan. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku